Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, petugas gabungan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta dan anggota TNI dan Polri malam tadi menggelar razia protokol kesehatan di sejumlah kafe dan tempat hiburan malam di ibu kota. Hasil razia, beberapa kafe ditutup karena menyalahi aturan protokol kesehatan melebihi 50% pengunjung. Menekan tingkat penyebaran virus COVID-19 di DKI Jakarta, petugas gabungan dari Pemprov DKI Jakarta bersama TNI dan Polri malam tadi menggelar razia protokol kesehatan di sejumlah kafe di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Hasilnya 3 kafe ditemukan pelanggaran, mulai dari kerumunan, tidak memakai masker, hingga buka sampai larut malam. Petugas kemudian memberikan sanksi tegas dengan menyegel agar kafe tidak beroperasi 1 kali 24 jam. Kita terus melakukan pengawasan dan penegakan aturan protokol kesehatan, ya, di mana selama bulan Ramadan ini beberapa ketentuan telah ditetapkan untuk tempat-tempat usaha di luar daripada rumah makan dan restoran memang diperbolehkan untuk restoran dan rumah makan sampai dengan jam 22.30. Tetapi di luar itu, ya, kegiatan masih berlangsung sampai dengan jam 21. Nah, kemudian juga ada ketentuan untuk larangan penjualan minuman beralkohol, ya, di bar, kafe, dan sejenisnya. Petugas gabungan juga merazia area makan di mal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam sidak, petugas mendapati area pujasera di dalam mal penuhi pengunjung. Meski mayoritas pengunjung menggunakan masker, namun para pengunjung berkumpul di meja makan tanpa jarak. Petugas pun memberikan peringatan kepada pihak pengelola tempat makan karena melanggar penerapan protokol 50% kapasitas dari tempat yang disediakan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. 2 orang kepala desa di Pati, Jawa Tengah diamankan petugas kepolisian di tempat hiburan malam. Keduanya kedapatan melanggar pemberlakuan PPKM dan larangan operasi tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Sejumlah tempat karaoke yang nekat beroperasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dan bulan Ramadan dirazia petugas. Dalam operasi tersebut didapati sejumlah pengunjung bersama pemandu lagu yang tengah asyik di dalam ruang karaoke. Ironinya lagi, dalam razia turut diamankan 2 orang pengunjung yang berstatus sebagai kepala desa. Keduanya kedapatan sedang asyik bernyanyi ditemani pemandu lagu. Baik dari LC maupun pengunjung yang mendampingi kita amankan kurang lebih sekitar 60 orang dari 4 lokasi. Mereka langsung kita serahkan ke Satpol PP. Selanjutnya besok pagi akan kita laksanakan swab. Di Diva Juwana tadi kita amankan kepala desa, dan informasi yang kami dapat bahwa kepala desa ini beberapa waktu yang lalu juga ketangkep hal yang sama. Selain mengamankan para pelanggar PPKM, pihak kepolisian juga menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek dari sejumlah tempat karaoke. Usai diamankan, mereka yang terjaring razia kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk ditindak serta dilakukan rapid test antigen. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Mendekati penerapan larangan mudik 6 Mei mendatang, para pemudik mulai meninggalkan ibu kota. Di terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, malam tadi para pemudik ini mulai padati pelabuhan. Suasana terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat malam mulai dipenuhi para pemudik. Para pemudik merupakan penumpang tujuan Belawan, Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan KM Kelut. Sebelum naik kapal, mereka telah dites genos sebagai syarat keberangkatan. Tercatat 170 penumpang yang sudah dipastikan berangkat malam tadi. Menurut salah seorang pemudik, kondisi mudik di tengah pandemi lebih sepi jika dibandingkan musim mudik pada kondisi normal. Kan katanya tanggal 6 ke atas itu nggak boleh, jadi saya pilih untuk hari ini. Ini
keberangkatan kapal mungkin yang terakhir sebelum Lebaran. Tapi sepertinya ini kalau ini baru buka pintu sih ini nggak terlalu ramai kayaknya ya. Karena pengalaman sebelumnya saya kalau mau Lebaran itu di sini tuh ramai, memanjang gitu. Petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara merazia 2 armada bus antar kota antar provinsi di Jalan RM Mata Dinata Pademangan yang beroperasi diam-diam di malam hari diduga untuk mengelabui petugas. Bus kedapatan mengangkut pemudik sehingga akhirnya dikandangkan di terminal di Sub Pulau Gadung. Untuk akap biasanya memang beroperasi malam hari, jadi mungkin untuk menghindari petugas mencuri-curi waktu. Pemerintah memberlakukan larangan mudik mulai tanggal 6 Mei mendatang. Untuk mencegah para pemudik yang berangkat lebih awal, pemerintah memberlakukan pengetatan arus mudik mulai tanggal 22 April kemarin. Sejumlah pemudik berdesakan di loket Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Petugas kewalahan mengatur kerumunan pemudik yang berebut untuk membeli tiket kapal. Kerumunan pembeli tiket kapal di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur ini seakan tidak terkendali. Mereka berdesakan dan saling dorong tanpa mengindahkan aturan jaga jarak. Salah satu pembeli bahkan hingga melompat keluar dari kerumunan karena terjepit. Petugas Satgas COVID-19 Kecamatan Jangkar pun kewalahan mengatur para calon pemudik ini. Pembelian tiket sempat dihentikan untuk mengurai kerumunan, namun kerumunan kembali terjadi saat pembelian tiket dibuka. Para pengguna jasa sulit sekali untuk dikendalikan. Kami keterbatasan dengan tenaga yang ada, jadi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan protokol kesehatan. Sempat dibubarkan mereka? Betul sekali, jadi kami tadi sempat stop untuk loket agar mereka tertib, tapi kembali lagi setelah loket kita buka, kembali lagi seperti asal. Penumpukan calon pemudik terjadi karena tiket kapal feri masih dijual secara offline. Keberangkatan kapal tujuan Pulau Raas dan Sepudi melonjak lebih dari 50% jelang larangan mudik. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Di tengah larangan mudik, masih ada warga yang nekat mudik menggunakan travel gelap. Dalam razia yang digelar di sejumlah titik keberangkatan di Semarang, Jawa Tengah, polisi menyita 3 unit mobil travel gelap. Razia travel gelap dilakukan petugas gabungan dari Satlantas Polrestabes Semarang bersama Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP. Petugas mendatangi sejumlah agen travel keberangkatan penumpang antar kota dan antar provinsi di kota Semarang, Jawa Tengah. Satu persatu, polisi mendata dan mengecek kendaraan yang dipakai untuk mengangkut penumpang. Ada namanya sih. Oh, pribadi. Cara cari penumpangnya gimana, Pak? Ya, kaget. Oh, kaget. Dalam razia ini, petugas mengamankan 3 unit kendaraan minibus plat hitam yang dipakai sebagai angkutan travel jurusan Yogyakarta, Wonosobo, dan Bali. Melaksanakan penertiban, melaksanakan pendataan kepada travel gelap. Yang kedua, melaksanakan edukasi himbauan kepada travel gelap masyarakat pengguna jalan. Dihimbau agar tundalah mudik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Petugas tidak segan untuk menyita kendaraan travel yang tetap bandel mengangkut penumpang dari luar kota Semarang. Sementara bagi penumpang yang kedapatan positif corona akan diisolasi di sejumlah tempat yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Tidak hanya di pusat, para pemudik di daerah ini juga dilarang masuk ke kampung mereka. Demi efek jera, pemudik akan dikarantina di sebuah tempat yang angker. Satgas COVID-19 Desa Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah sudah menyiapkan tempat yang sangat angker untuk pemudik yang pulang kampung meski sudah dilarang.
Di hutan yang dianggap angker inilah mereka akan dikarantina selama 7 hari sebelum berkumpul dengan keluarga. Tempat ini jauh dari perkampungan, sepi, dan tidak ada penduduk. Sudah ada 2 warga yang merasakan tempat angker ini karena nekat mudik. Di Tangerang. Tangerang juga. Terus ada surat sehatnya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Cuma asal pulang aja sih, Pak. Tapi tahu Mas kalau ada larangan gitu? Ya tahu. Nggak bisa lolos sampai Boyolali. Nyari jalan tikus berangkatnya malam, Pak, biasanya. Perangkat Desa Sidomulyo tidak mau kecolongan seperti tahun lalu. Wilayah mereka masuk zona merah COVID-19. Dipilihnya tempat angker ini agar warga perantauan berpikir ulang untuk mudik ke Sidomulyo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Larangan mudik yang diberlakukan pemerintah berdampak pada perusahaan angkutan umum. Selain berakibat kurangnya jumlah pendapatan, perusahaan terpaksa merumahkan puluhan karyawan akibat larangan tersebut. Pandemi corona berdampak pada moda angkutan darat, terutama perusahaan angkutan umum antar kota, antar provinsi. Seperti yang terjadi pada PO Bus Choyo Semarang, pemberlakuan pembatasan penumpang mulai berakibat pada turunnya jumlah penumpang setiap harinya. Pembatasan yang mulai dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan pengurangan jumlah armada bus yang digunakan untuk mengantarkan penumpang. Itu hanya 20% dan sangat berkurang sekali. Sekitar berapa armada yang berjalan hingga saat ini? Berjalan hanya kurang lebih 15 unit dari total kurang lebih 100-an. Sementara itu, salah satu penumpang bus mengaku kesulitan jika hendak mengunjungi keluarganya. Kesatuan kita bersama, maka harus ada titik temu, artinya protokol kesehatan tetap harus dijalankan sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian untuk ekonomi biar bergeliat kembali, meningkat kembali, harusnya ada titik temu dan jangan sampai kata-kata melarang itu harusnya ada dispensasi. Bagi pengusaha bus, pemberlakuan larangan angkutan umum untuk beroperasi saat mudik lebaran dikhawatirkan berdampak pada pengurangan karyawan perusahaan angkutan umum. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan situasi COVID-19 di Kepulauan Seribu terkendali. Anies menyebut saat ini cuma ada 9 kasus COVID-19 di Kepulauan Seribu. Dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu Jumat kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi peran tenaga kesehatan di Kepulauan Seribu yang telah mendedikasikan waktunya untuk melayani masyarakat. Situasi COVID-19 di Kepulauan Seribu terkendali. Anies menyebut saat ini cuma ada 9 kasus COVID-19 di Kepulauan Seribu. Anies menyatakan fasilitas kesehatan untuk RSUD Kepulauan Seribu harus dipastikan tercukupi, baik regulasi maupun sarana. Pasalnya rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan sentral di Kepulauan Seribu. Aturan ketat tidak otomatis menghalangi warga mudik lebaran. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.